Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat matematika official, masih dalam rangka pembahasan paket soal penilaian akhir semester matematika SMP kelas 9, yang pada episode kali ini kita akan masuk pada soal-soal materi transformasi geometri. Untuk bagian yang pertama dari soal-soal transformasi geometri, kita akan bahas soal-soal refleksi dan translasi. Nah, selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Nah, maka dari itu siapkan pikiran, hati, dan diri untuk benar-benar fokus dan hadir. Selanjutnya, dukungan kalian dengan cara subscribe dan juga menekan tombol loncengnya jika belum. Kemudian like, komen, dan membagikan video ini pada orang-orang yang membutuhkan adalah sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh, karena insya Allah sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Mari kita ikuti selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, dipunyai titik M negatif 8,15 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian hasilnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Jika M aksen adalah bayangan akhir dari refleksi tersebut, tentukan koordinat titik M aksen. Penyelesaian kita refleksikan secara bertahap. Yang pertama, kita refleksikan terhadap sumbu X, yang mana suatu titik ketika direfleksikan terhadap sumbu X dengan koordinat titik P, A, B misalnya, oleh refleksi terhadap sumbu X atau MX menghasilkan bayangan P aksen A, lawan B. Absis bayangan sama dengan absis asal. Ordinat bayangan menjadi lawan dari ordinat asal. Negatif 8,15 bayangannya adalah absis, lawan ordinat. Absisnya negatif 8 tetap, ordinatnya 15, lawannya adalah min 15. Langkah selanjutnya adalah bayangan pertama ini direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan min X. Sehingga M1 ini yang merupakan bayangan dari titik M oleh refleksi MX atau sumbu X, ini kita pandang sebagai titik asal yang baru untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, yang mana refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dirumuskan titik P yang berkoordinat A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X mempunyai bayangan P aksen lawan B, lawan A, lawan ordinat, lawan absis dari titik asal. Sekarang M1 kita pandang sebagai titik asal untuk pencerminan Y sama dengan min X. M1 negatif 8, negatif 15 menjadi lawan B, lawan A. B-nya negatif 15 dan A-nya adalah min 8. Lawan B berarti 15, lawan negatif 8 berarti 8. M aksen 15,8 ini merupakan bayangan akhir dari koordinat titik M yang direfleksikan terhadap sumbu X dilanjutkan
direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi kita kerjakan secara bertahap. Dengan kata lain, soal ini sebenarnya adalah dua soal refleksi gitu ya. Kita diberikan satu soal, sekaligus kita belajar dua buah refleksi yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2. Dipunyai titik K 17, negatif 10 direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 6. Kemudian hasilnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 5. Jika titik K aksen adalah bayangan dari K oleh kedua refleksi tersebut, tentukan koordinat titik K aksen. Penyelesaian, ya, langkah-langkahnya sama, berarti kita refleksikan secara bertahap. Yang pertama adalah cerminnya garis X sama dengan min 6. Berarti kita gunakan rumus umum untuk refleksi titik P berkoordinat A, B oleh refleksi garis X sama dengan K, dirumuskan P aksen sama dengan 2K min A, B. Perhatikan dengan seksama rumus refleksi untuk X sama dengan K. X sama dengan K. Maka di sini bayangannya adalah absisnya berubah dari A menjadi 2 kali cermin yaitu K dikurangi absis. Itu adalah absis bayangan. Sedangkan ordinatnya sama dengan ordinat asal. Jadi untuk refleksi terhadap garis X sama dengan K, bayangannya adalah absisnya 2 kali cermin dikurangi absis dari asal, ordinatnya sama dengan ordinat asal. Titik K 17, negatif 10. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan min 6, artinya nilai K ini sama dengan min 6. Absisnya 17 sebagai A, ordinatnya negatif 10 sebagai B, dan X sama dengan min 6 sebagai K. Kita gunakan bayangan K oleh refleksi yang pertama menghasilkan 2K min A, B. 2K, 2 kali K-nya min 6 dikurangi A yaitu absis 17, B sama dengan ordinat asal. Kita hitung. K1 adalah 2 dikali negatif 6 negatif 12. Negatif 12 dikurangi 17 adalah negatif 29. Min 10 tetap. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bayangan koordinat titik K 17, negatif 10 oleh refleksi yang pertama yaitu X sama dengan min 6. Bayangannya adalah negatif 29, negatif 10. Nah, bayangan pertama koordinat titik K oleh garis X sama dengan min 6 ini kita refleksikan terhadap cermin berikutnya yaitu cermin Y sama dengan 5. Kita tulis rumusnya. Kita gunakan rumus umum refleksi garis Y sama dengan H. Yang rumusnya identik dengan garis X sama dengan K. Bedanya adalah kalau garis X sama dengan K yang berubah adalah absisnya menjadi 2K min A. Sedangkan kalau Y sama dengan H, absisnya tetap, ordinatnya menjadi 2 kali cermin yaitu 2H dikurangi B, dikurangi ordinat. 2 kali cermin dikurangi ordinat asal. Nah, sekarang K1 ini kita jadikan sebagai titik asal dari pencerminan Y sama dengan 5. Kita gunakan absisnya tetap yaitu A adalah negatif 29 A-nya, kemudian 2H min B hanya 5, 2 kali 5 dikurangi B-nya adalah negatif 10. Kita hitung 2 kali 5 adalah 10, 10 dikurangi negatif 10 sama artinya ditambah positif 10. Sehingga kita dapatkan bayangan akhir adalah
K aksen negatif 29,20. Nah, memang di dalam transformasi geometri ini kalian harus hafal rumus-rumus dari setiap jenis transformasi. Termasuk refleksi ini rumusnya cukup banyak karena refleksi ini banyak modelnya. Terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan K, Y sama dengan H. Paling tidak 6 rumus itu harus hafal. Ini baru refleksi ya, belum yang lain. Tapi tidak perlu khawatir, asal kalian gemar berlatih, nanti rumus itu akan hafal sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3, diketahui titik A aksen negatif 7,12 adalah bayangan dari hasil refleksi titik A terhadap garis X sama dengan negatif 5. Tentukan koordinat titik A. Penyelesaian cara 1. Di sini bayangannya yang sudah diketahui, yaitu A aksen negatif 7,12. Yang ditanyakan titik asal. Titik asal belum diketahui, kita misalkan A, B. Kita gunakan rumus umum ketika kita punya titik P berkoordinat A, B, direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, P aksen adalah 2K min A, B yang kita gunakan pada soal sebelumnya tadi. Sekarang dengan kita memisalkan titik A sebagai koordinat asal yang belum diketahui dengan koordinat A, B, kita terapkan pada rumus ini, yaitu titik A yang berkoordinat A, B direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 5, berarti negatif 5 ini sebagai K, 2K min A berarti 2 kali negatif 5 dikurangi A, tetap karena memang belum tahu nilai A-nya, B. A aksen 2 dikali min 5 dikurangi A, B ini adalah bayangan A oleh refleksi X sama dengan min 5 berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus umumnya. Sementara di sini koordinat A aksen yang sesungguhnya telah diketahui di dalam soal. Maka kita tulis menjadi sebuah persamaan, yaitu bahwa berdasarkan rumus A aksen adalah 2 dikali min 5 dikurangi A, B sama dengan berdasarkan data yang diketahui A aksen adalah min 7,12. 2 kali min 5 dikurangi A, kita sederhanakan dulu menjadi min 10 dikurangi A, B. Hasilnya sama dengan A aksen negatif 7,12. Nah, setelah terbentuk persamaan koordinat titik seperti ini, langkah berikutnya adalah kita membuat persamaan unsur koordinat yang seletak, yaitu absis sama dengan absis, ordinat sama dengan ordinat. Mudahnya, depan sama dengan depan, belakang sama dengan belakang. Sehingga kita tulis negatif 10 dikurangi A sama dengan min 7, depan sama dengan depan, dan B sama dengan 12, belakang sama dengan belakang. Untuk B sama dengan 12 ini sudah selesai. Sekarang untuk min 10 dikurangi A sama dengan min 7 harus diselesaikan lebih lanjut, yaitu dengan persamaan linear satu variabel pelajaran kelas 7. Caranya agar kita tidak memiliki A negatif, min A ini kita pindah ke ruas kanan menjadi plus, sebaliknya yang min 7 ini kita pindah ke ruas kiri juga menjadi plus. Yang negatif pindah jadi plus, yang positif pindah jadi min. Min 10 tetap tinggal di tempat, tidak berubah. Min 7 jadi plus 7, min A menjadi A. Hasilnya adalah A sama dengan negatif 3, yaitu dari negatif 10 ditambah 7. Nah, sekarang sudah kita dapatkan nilai A-nya negatif 3, sedangkan nilai B-nya 12. Sehingga karena A
dan B tadi adalah unsur koordinat dari permisalan kita, yaitu kita misalkan tadi titik A adalah A, B, kita substitusikan sehingga koordinat titik A yang sesungguhnya adalah negatif 3,12. Jangan terbalik ya, selalu absis koma ordinat A, B. Ini cara pertama. Sekarang bagaimana untuk cara kedua? Mari kita ikuti. Cara kedua, kita bayangkan ada sebuah cermin bolak-balik. Ya, bayangkan sebuah garis itu sebagai cermin bolak-balik. Ketika kamu berdiri di sebelah kiri cermin, maka akan punya bayangan di sebelah kanan cermin. Yang mana posisi bayanganmu di sebelah kanan cermin itu jaraknya terhadap cermin sama dengan posisi kamu di sebelah kiri cermin terhadap cermin. Nah, kalau cermin tadi sekali lagi bolak-balik, ada temanmu yang lain berdiri di sebelah kanan cermin dan tepat berada pada titik bayanganmu, maka bayangan temanmu itu akan tepat berada pada titik di mana kamu berdiri. Artinya bahwa pencerminan atau refleksi itu, ketika kita punya sebuah titik, kita cerminkan, akan kita cari bayangannya. Kemudian kita punya titik bayangan, akan kita cari koordinat titik asalnya. Rumusnya adalah sama. Jadi untuk pencerminan itu mencari koordinat titik bayangan suatu objek dengan mencari koordinat titik asal dari suatu bayangan, itu rumusnya sama persis. Pencerminan jenis apapun, apakah itu terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan K, Y sama dengan H, semua rumusnya tetap tidak berubah ketika mencari koordinat titik bayangan maupun mencari koordinat titik asal. Ini khusus hanya berlaku pada refleksi. Jadi mudah dibayangkan, refleksi ada cermin bolak-balik, kamu berdiri di sebelah kiri atau berdiri di sebelah kanan, asal jaraknya tetap, maka posisi bayangan dan titik asal itu akan berimbit. Saya contohkan dengan dua orang tadi. Baik, maka di sini refleksi terhadap garis X sama dengan K, yang mana di sini kita balik P aksen, yaitu sebagai bayangan yang berkoordinat A, B, direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, menghasilkan titik asal 2K min A, B. Rumusnya sama dengan mencari koordinat bayangan. Kita kenakan rumus A aksen min 7,12 oleh X sama dengan min 5. 2K, K-nya min 5, berarti 2 kali min 5, dikurangi absisnya adalah negatif 7, dikurangi negatif 7 sama artinya ditambah 7. B-nya tetap 12. Kita hitung. Negatif 10 tambah 7, 12. Hasilnya A negatif 3,12. Langsung ketemu titik asal negatif 3,12 tanpa kita harus menggunakan persamaan koordinat titik. Jadi lebih cepat, lebih simpel. Maka ini saya rekomendasikan kalau kalian menghadapi soal khusus pencerminan, mencari titik asal dan mencari titik bayangan, gunakan cara yang sama. Nomor 4. Dipunyai titik A aksen 12,8 adalah bayangan dari refleksi titik A terhadap sumbu Y, dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Tentukan koordinat titik A. Cara 2. Kita langsung gunakan cara 2 ya. Yang tadi rumusnya kita menggunakan rumus normalnya. Yang sama dengan mencari titik bayangan ketika kita mencari titik asal. Tapi karena ini ada dua refleksi yang berurutan, kita buat ilustrasi agar mudah. Titik A yang berkoordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu Y dulu. Bayangannya adalah kita misalkan A1, B1. Kemudian bayangan pertama ini
dicerminkan lagi, yaitu pencerminan kedua terhadap sumbu X. Hasilnya sudah diketahui, yaitu 12, negatif 8. Nah, kalau kita menggunakan cara 2 berarti bekerja kita dibalik. Jadi bayangan yaitu A aksen 12, min 8 ini dicerminkan terhadap MX yaitu sumbu X menghasilkan bayangan A1, kemudian A1 ini dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan titik asal A. Jadi bekerjanya hati-hati kalau di sini transformasinya lebih dari satu refleksi, maka kalau kita menggunakan cara 2 bekerjanya harus dibalik ya. Dari bayangan kita refleksikan ke kiri, sehingga kita bekerjanya adalah terhadap sumbu X dulu, karena di sini adalah dari titik bayangan yang terdekat. Titik bayangan itu adalah sebelum bayangan adalah sumbu X, sebelum sumbu X ada sumbu Y, begitu. Sehingga kalau dibalik berarti sumbu X dulu kemudian baru sumbu Y. Tapi kalau maju tentu sumbu Y dulu kemudian sumbu X. Gitu. Kita mulai dari A aksen oleh sumbu X menghasilkan A1. Nah, ini P aksen A, B oleh MX, P1 adalah A, lawan B. Ingat, pencerminan terhadap sumbu X yang berubah adalah Y-nya atau ordinatnya. A-nya tetap. A aksen 12, min 8 oleh sumbu X dengan rumus A, min B, absis, lawan ordinat, berarti 12 adalah absis, ordinatnya negatif 8, lawannya 8. Kemudian A1 12,8 ini tadi, berikutnya kita cerminkan terhadap sumbu Y sebagai cermin yang pertama sebenarnya. Tapi kerja kita balik, gunakan rumus pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X. Kalau sumbu X A, min B, kalau sumbu Y min A, B. Lawan absis, ordinat. Kalau cerminnya sumbu Y yang berubah absisnya, kalau cerminnya sumbu X yang berubah ordinatnya. A1 sebagai bayangan dari A aksen kita ambil, kita cerminkan terhadap sumbu Y, lawan absis berarti lawan 12 min 12, ordinat 8 tetap 8. Nah, kita dapatkan titik A sebagai titik asal dari A aksen yang merupakan bayangan dari A oleh pencerminan terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap sumbu X. Titik asalnya adalah A negatif 12,8. Gimana? Bisa dipahami? Oke, walaupun kita belajar 4 soal, tetapi sudah ada pencerminan terhadap sumbu X, ada sumbu Y, ada Y sama dengan min X, ada garis X sama dengan K, ada Y sama dengan H, ada. Yang belum muncul tadi adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tapi sudah terwakili oleh garis Y sama dengan min X, karena hanya bedanya kalau Y sama dengan min X itu tadi dari A, B menjadi tukar tempat dan ganti tanda. Sedangkan kalau terhadap garis Y sama dengan X hanya tukar tempat tanpa ganti tanda. A, B menjadi B, A. Itu kalau Y sama dengan X. Untuk Y sama dengan min X, tukar tempat ganti tanda. Min B, min A. Itu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke transformasi geometri untuk translasi. Ya. Translasi artinya pergeseran. Contoh soal yang pertama dipunyai titik K 18, negatif 15 ditranslasikan oleh T negatif 56. Jika K aksen adalah bayangan dari transformasi tersebut, tentukan koordinat titik K aksen. Penyelesaian, kita gunakan rumus umum dari translasi. Untuk P, A, B ditranslasikan oleh T, P, Q, maka bayangannya adalah P aksen A plus P, B plus Q.
absis ditambah atas, koma, ordinat ditambah bawah. Atau mudahnya, depan ditambah atas, koma, belakang ditambah bawah. Ini rumus koordinat bayangan dari translasi. Sekarang titik K 18, min 15. Kita translasikan terhadap T negatif 56. Kita gunakan rumus ini tadi. Depan tambah atas berarti 18 tambah negatif 5, koma, belakang tambah bawah berarti negatif 15 tambah 6. Kita tulis 18 ditambah negatif 5 kita hitung, negatif 15 ditambah 6 kita hitung. Hasilnya K aksen 13, negatif 9 sebagai bayangan dari K 18, negatif 15 ditranslasikan oleh T min 5,6. Jadi cukup mudah ya rumus translasi ini, dan hanya satu, yaitu ketika kita mencari bayangan dari translasi, cukup absis ditambah komponen atas translasi, koma, ordinat ditambah komponen bawah translasi. A plus P, koma, B plus Q. Titik K aksen 13, negatif 9. Nomor 2. Dipunyai titik H aksen 25, negatif 12 adalah bayangan titik H oleh translasi T 3 min 8. Tentukan koordinat titik H. Nah, ini mencari titik asal ya. Penyelesaian. Cara 1, kita gunakan rumus umumnya, yaitu P A, B oleh translasi P Q, bayangannya A plus P, B plus Q yang kita gunakan di nomor 1 tadi. Kemudian di sini titik yang ditanyakan adalah koordinat titik H sebagai titik asal, berarti di sini AB-nya sebagai H yang belum diketahui ditranslasikan oleh T berkomponen 3 min 8, berarti depan ditambah atas adalah A ditambah 3, kita tulis sebagai absis bayangan, dan belakang ditambah bawah yaitu B ditambah negatif 8 sebagai ordinat bayangan. H aksen yang berkoordinat A plus 3, B min 8 ini adalah bayangan H oleh translasi T 3, min 8 berdasarkan rumus. Sementara H aksen sudah punya nilai pada soal telah diketahui, yaitu berkoordinat 25, negatif 12. Nah, keduanya ini harus sama. Maka kita tulis sebagai persamaan, yaitu sama dengan H aksen 25, negatif 12. Nah, langkah berikutnya kita gunakan cara seperti yang kita lakukan pada pencerminan ketika kita mencari koordinat titik asal yang diketahui bayangannya menggunakan cara 1 tadi, yaitu kita gunakan persamaan absis sama dengan absis, ordinat sama dengan ordinat, depan sama dengan depan, belakang sama dengan belakang. Kita tulis yang depan dulu adalah A plus 3 sama dengan 25. Ini adalah persamaan linear satu variabel, 3 pindah ke ruas kanan jadi min, sehingga A sama dengan 25 dikurangi 3, hasilnya 22. Untuk absis sama dengan absis sudah selesai dan mendapatkan nilai A, yaitu 22. Berikutnya ordinat sama dengan ordinat belakang, yaitu B plus min 8 sama dengan belakang, yaitu min 12. Kemudian B ditambah min 8 boleh langsung dipindah menjadi plus, atau ditulis dulu B min 8 sama dengan min 12 baru pindah menjadi B sama dengan min 12 plus 8. Nah, kalau cara 2 bagaimana? Tadi katanya tidak berlaku sebagaimana pencerminan, yaitu rumusnya sama bolak-balik. Ya memang tidak sama. Maka di sini kita menggunakan rumus translasi mundur. Kalau translasi maju tadi adalah depan ditambah atas,
koma belakang ditambah bawah itu maju. Lawan maju adalah mundur. Lawan ditambah adalah dikurang. Nah, maka kita dapatkan rumus baru. Kalau translasinya dibalik dalam arti yang diketahui titik bayangan dan mencari titik asal, maka koordinat titik asal adalah absis bayangan dikurangi atas, koma ordinat bayangan dikurangi bawah. A dikurangi P, koma B dikurangi Q. Ingat-ingat ya, rumus translasi maju itu ditambah, kalau mundur dikurangi. Istilah mundur ini mungkin istilah saya tidak tahu, mungkin di referensi buku ada enggak. Karena ini untuk memudahkan kita mengingat saja ya. Baik, bayangannya sudah ada 25,-12 oleh T 3,-8. H aksen ini adalah bayangan H oleh T 3,-8. Maka titik asalnya adalah absis bayangan dikurangi komponen atas translasi, berarti 25 dikurangi 3, koma ordinat bayangan dikurangi komponen bawah translasi, yaitu negatif 12 dikurangi negatif 8. Kemudian absis dan ordinatnya kita sederhanakan menjadi 22, negatif 4. Sama kan dengan cara pertama tadi? Hasilnya sama dan relatif lebih simpel gitu ya, lebih sederhana. Untuk cara pertama itu kita harus menggunakan persamaan koordinat titik. Sedangkan untuk cara kedua kita sudah mengubah rumus dari rumus maju menjadi rumus mundur, dari ditambah menjadi dikurangi. Untuk sementara sampai di sini dulu yang bisa kita sajikan. Insya Allah kita lanjutkan untuk soal-soal transformasi geometri subtopik berikutnya, yaitu rotasi dan dilatasi. Sampai berjumpa tetap di Sahabat Matematika Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.